warahmatullahi wabarakatuh. Baik, qabla an nabda, isma'u li an uqaddima nafsi. Ismi Ahmad Yasin. Ana min Sof Ba al-fasl al-awwal bi maddah lughatul arabiyyah wa ustadzuhu Muhammad Amin hafizahullah ta'ala. Sanata'allamu ma'an an maf'ulun bih wa asta'dhin lakum an atakalam bi lughatina lughatul Indonesia tahsilan li wa tafhiman lil jami'. Baik, setelah saya memulai dengan salam dan perkenalan, mungkin saya akan mengulang lagi. Nama saya Ahmad Yasin dengan nomor induk mahasiswa 125303045 dari kelas B semester 1 dalam mata kuliah bahasa Arab yang diampu oleh Pak dosen Muhammad Amin Ta'ala. Baik, jadi saya akan membahas tentang kaidah nahwu yaitu maf'ulun bih. Saya ini akan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia sekaligus supaya saya bisa belajar membiasakan diri dalam berbicara dengan bahasa Arab dan agar saya menjadi mahir juga dalamnya. Amin. Baik. Nabda dirasatan al-an la nutilul kalam. Nabda mubasyarah. Ma huwa maf'ulun bih? Apa itu maf'ulun bih? Jadi dalam bahasa Arab itu ada banyak kaidah-kaidah yang dipelajari ya. Salah satunya adalah maf'ulun bih, dari kalimat, mulai dari huruf itu mulai dari fi'il juga akan dipelajari. Dan sekarang di dalam fi'il kita akan mempelajari maf'ulun bih. Kan ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih inilah yang akan kita pelajari. Baik. Lanjut. Oh iya, sebagai tambahan terkait mata kuliah kali ini, kita akan membahas bukan hanya kaidah-kaidahnya saja, tetapi kita juga akan membahas bagaimana cara mengi'rabnya dan contoh-contohnya, dan baik dari kitab-kitab nahwu dan juga dari kitab as-siyasah. Ma huwa maf'ulun bih? Apa itu maf'ulun bih? Ta'rif maf'ulun bih. Ta'riful maf'ulun bih. Penjelasan, pengertian ya dari maf'ulun bih. Wal ismu ladzi waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il mubasyarah. Jadi maf'ulun bih itu adalah kata benda atau isim yang menjadi sasaran langsung dari tindakan subjek. Jadi bisa dibilang maf'ulun bih ini sebagai objek atau sebagai yang diperlakukan, atau juga disebut juga korban. Al-maf'ulun bih ahadun anwa al-mansubat minal asma, yakni mansubatul asma. Faqul wa ismun wa qa'a maf'ulan bihi wajib nasbuhu hataman. Maf'ulun bih itu adalah salah satu dari beberapa mansubat asma, mansubat kata benda. Faqul wa ismin wa qa'a maf'ulan bihi wajibun nasbihi hataman. Jadi setiap ada kata benda, ada isim yang terletak padanya maf'ulun bih, itu wajib dinasobkan. Baik, lanjut. Min mansubatil asma, maf'ulun bih, maf'ul mutlaq, maf'ul fi aw dzarf, al-maf'ul lahu, al-maf'ul ma'hu ila akhir. Jadi selain maf'ulun bih itu masih ada contoh-contoh mansubat asma yang lain. Tadi kan udah dijelaskan juga kan, maf'ulun bih itu ahad anwa'al mansubat. Maf'ulun bih itu hanyalah salah satu dari beberapa mansubat asma. Contoh-contoh lainnya ada
Selain maf'ulun bih itu ada maf'ul mutlak, ada maf'ul fi atau dzaraf, atau ada al-maf'ul lah, ada juga maf'ulun ma'ah dan lain-lain tuh. Jadi banyak ya, ada banyak mansubatul asma itu banyak, bukan cuma maf'ulun bih, melainkan ada juga yang lainnya. Maf'ulun bih tanqasimu ila thalathati aqsam. Maf'ulun bih itu terbagi menjadi 3 bagian itu. Sejauh yang saya pahami kali ini ya, karena saya mempelajarinya dari video gitu, dari video YouTube. Qismul awal wa bihasbil lafal, wa tsani bihasbil alamah, wa tsalits bihasbil adad. Jadi tanda-tanda maf'ulun bih itu ada 3. Ada yang ditandai dengan lafaz, ditandai dengan ciri-ciri, dan ditandai dengan jumlah. Amma bi hasbil lafal minha isim dhahir wal mithal wa ra'aitu Khalidan fil masjid wa karamal mudiru talibat al mutafawwiqat wa ra'aitu alladhi ijtahada fanajaha. Jadi yang pertama itu dilihat dari lafaznya gitu. Itu terbagi menjadi 3, dhahir, dhamir muttasil, dan dhamir munfasil ya, bisa dilihat di pojok kiri bawah. Jadi secara isim dhahir itu contohnya ada 3. Yang pertama, ra'aitu Khalidan fil masjid, saya melihat Khalid di dalam masjid. Maf'ulun bih di sini adalah Khalid karena dia tuh objek dari ra'aitu, saya telah melihat Khalid di dalam masjid. Yang kedua, karamal mudir at-talibat al-mutafawwiqat. Maf'ulun bih di sini adalah talibat al-mutafawwiqat. Dan yang ketiga, ra'aitu alladhi ijtahada fanajaha, saya melihat yang berijtihad, yang berusaha, maka dia berhasil. Nah, maf'ulun bih di sini adalah alladhi ijtahada. Wa ba'dahu dhamir muttasil wa mithlahu syajja'tuhum 'ala dirasah wal mithal tsani sa'adtuha fil wajib wal mithalus tsalits ra'aitu alladhi ijtahada fanajaha. Oke, yang kedua itu ada dhamir muttasil. Ini yang ketiga salah ya, belum, lupa diganti. Jadi ada 2 contoh dari dhamir muttasil, yaitu contoh pertama saja'tuhum 'ala dirasah. Saja'tu itu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Saja'tu sedangkan maf'ulun bihnya itu menyatukan dhamir muttasil gitu. Jadi tanda maf'ulun bih itu dhamir pelaku, kata ganti maksudnya. Dhamir itu kan kata ganti, dia, mereka, kita, saya gitu. Dan dalam konteks ini syaja'tuhum ada 2 dhamir ya, syaja'tuhum tuh, syaja'tuhum 'alal dirasah, saya telah menyemangati mereka dalam belajar. Saya telah menyemangati sebagai pelaku gitu. Menyemangati itu fiil, tu-nya itu adalah saya, saja'tu tu-nya saya, hum itu adalah mereka, saya menyemangati mereka, maka objeknya atau yang diperlakukannya adalah mereka. Perlakuan saya ke mereka adalah menyemangati mereka, saja'tuhum 'ala dirasah. Dan ini saya menyemangati mereka itu tergabung di dalam satu barisan gitu kan, tersatu, tidak terpisah dengan kata-kata yang lain. Syaja'tuhum
Nah, ini disebut dhamir muttasil dan maf'ulun bih juga untuk dhamir hukumnya. Contoh kedua, sa'adatuha fil wajib. Sa'adtu hiya fil wajib. Jadi, saya menolongnya perempuan dalam pekerjaan itu. Ya, sudah bisa ditebak ya. Saya sebagai pelaku, sa'adtu saya menolong sebagai pelaku, fi'il dan fa'il. Ini yaitu hiya, dia perempuan. Saya menolong dia perempuan, dia sebagai maf'ulun bih yang diperlakukan di dalam al-wajib, di dalam mengerjakan tugas. Baik, al-an sanata'alamu an-dhamir al-muttasil. Dhamir muttasil kan tadi kan muttasil ya, tersambung. Selain tersambung ada juga yang terpisah, dhamir muttasil. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima. Iyyahu aqramtu la ghairu wa iyyana yakhshawna wa iyyana yattaqun. Contoh di sini tuh iyyaka, kepadamulah, na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan kepadamulah, nasta'in kami memohon bantuan. Nah, jadi sebelumnya kan kita melihat ke sebelumnya gitu, kita kan melihat kalau objek maf'ulun bih atau yang diperlakukan atau korban itu kan datangnya terakhir ya. Contohnya kayak saya memukulnya, itu kan kalau di contoh tadi ya. Saja'tuhum tuh. Saya menyemangati mereka gitu. Sayanya ada di depan, humnya ada di belakang. Sedangkan di contoh kali ini maf'ulun bih itu ada di depan, tidak ada di belakang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta bantuan. Kepadamu itu kan dia kan tidak bisa disebut sebagai pelaku karena dia yang diperlakukan. Karena Allah itu di sini sebagai objek. Kepada Allah kami menyembah gitu. Kalau kita urutkan lewat fa'ilnya terlebih dahulu, na'budu iyyaka jadinya. Kami menyembah kepadamu. Tapi kan kalau di sini kan iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah tuh. Jadi di sini itu dhamirnya munfasil, terpisah ya. Terpisah antara maf'ulun bih dengan fa'il itu terpisah. Dan maf'ulun bihnya di awal gitu. Maf'ulun bih muqaddam kalau dalam i'rab kurang lebih. Sama halnya dengan contoh kedua dan ketiga gitu. Ini juga maf'ulun bih ada di depan. Iyyahu akramtu la ghairu, kepadanya aku telah memuliakannya, tidak kepada selainnya. Iyyana yakhshawna wa iyyana yattaqun, kepada kami mereka takut dan kepada kami mereka bertakwa. Taib. Wa ba'da lafal ta'lamu an maf'ulun bih bihasbil alamah wa huwa tanqasimu ila qisman, yani zahirah wa muqaddarah. Alamah zahirah tadhharu ala al-lafzi fathah fi khalidan awliya fi talibain aw al-kasrah fi talibat. Jadi
maf'ulun bih, kita akan membahas tentang alamat-alamatnya gitu. Ada yang alamatnya zahirah, jelas, atau muqaddarah. Muqaddarah itu tersembunyi. Contoh yang zahirah itu seperti ada fathah zahirah, daraba zaidun khalidan. Alamat i'rabnya ini kelihatan fathah, jelas. Nasabnya dalam bentuk fathah gitu. Daraba zaidun khalidan, disebutkan tadi kan seperti fathah dalam khalidan, atau ya dari tolibain, atau kasroh dalam tolibati. Itu i'rabnya, itu alamat nahwiyahnya, alamat nahwunya itu jelas kelihatan gitu, tidak tersembunyi. Ini contoh yang ya selain barusan itu contoh fathah yang jelas. Contoh yang ya ramal mudir at-talibain di sini ya-nya jelas gitu. Syajja'al muallim al-muslimin ya-nya jelas gitu. Sa'atu al-muhandisain jelas. Untuk contoh kasroh, atnal mudarrisu al-talibati al-mujtahidati, jelas ya di kalimat ti dan talibati dan mujtahidati itu ada jelas kasroh, terlihat kasrohnya, tidak tersembunyi. Jadi dalam i'rab itu dijelaskan gitu, itunya jelas, fathah zahirah, kasroh zahirah, atau ya gitu alamatnya itu. Lanjut, alamah muqaddarah itu alamat yang tersembunyi. La tadharu 'ala al-lafadz bimani' kal mabni lakinnaha mahkum biha nahwu iyyaka alladzi wa hada. Jadi ada selain alamatnya gitu, ciri-cirinya dalam i'rabnya terlihat, ada juga yang tidak terlihat gitu. Gak terlihat itu karena ada penghalang seperti mabni gitu kan, ada beberapa isim itu yang mabni gitu. Jadi karena mabni itu dia kan gak bisa berubah kan ya harokatnya gitu, atau tanda i'rabnya dia tidak bisa di'irabkan karena dia mabni. Contohnya di sini dalam konteks maf'ulun bih itu ada iyyaka alladzi hada gitu, itu gak akan berubah dalam i'rab, sama sekali tidak akan berubah gitu. Jadi di sini juga menambah pemahaman saya terkait i'rab dalam nahwu itu kan. I'rab dalam nahwu itu soalnya susah banget ya untuk dipelajarinya. Lanjut, contoh-contohnya yang dhamair seperti dalam dhamir darabtuka amsi gitu kan. Dhamir itu kan mabni kan ya, gak bisa berubah-ubah harokatnya. Tadi kan harusnya mansub gitu kan, seperti kasro ditandakan dengan kasro, ditandakan dengan ya gitu. Ini gak bisa diganti jadi kasro atau diganti jadi ya gitu, gak bisa dinasobkan gitu, tetap aja gitu. Darabtuka gitu, saya telah memukulmu. Darabtuka di sini tuh gak bisa darabtuki gitu kan, kalau darabtuki jadi cewek nantinya. Jadi tetap darabtuka amsi gitu, saya memukulmu laki-laki kemarin. Dan yang kayak tadi ya dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu iya itu gak bisa dirubah menjadi iyyaki. Soalnya kalau iyyaki artinya dhamirnya beda lagi gitu kan. Karamtuhum fil majlis. Nah ini juga sama ya, kembali lagi dhamir kata ganti itu mabni, gak bisa dirubah. Fil asma mausulah, dalam asma yang bersambung. Sa'atul ladzi ijtahada fanajaha. Asma mausulah di sini ada alladzi, di contoh kedua allati, di contoh ketiga alladzina. Itu kan mereka kan maf'ulun bih semua ya, tapi ya seperti tadi
mereka itu mabni, tidak bisa dirubah, tetap aja begitu. Alladina gak bisa jadi alladini gitu, tetap aja alladina karena dia itu mabni gitu kan. Kalau dipaksa dirubah kan jadi rusak bahasa Arab gitu ya. Dan fil asma al isyarah al mabniyah, dalam isim isyarah yang mabni itu ya gak bisa berubah juga gitu. Maf'ulun bih tidak bisa menasobkan mereka gitu. Jadi yang muqaddarah ini semuanya maf'ulun bih itu tidak bisa menasobkan, walaupun tadi dibilang wajib kan ya. Kalau ada maf'ulun bih, ada isim, itu wajib dinasobkan, kecuali untuk yang muqaddarah ini mereka tidak bisa dinasobkan. Dan ada juga asma maksurah atau manqusah. Ra'aitul fata fil madrasah. Fata ini kan udah dari asalnya begitu gitu. Gak bisa jadi fataya, soalnya kalau fataya nanti dianggapnya jadi dua orang gitu, dua pemuda, padahal mah maksudnya mah satu, makanya biar gak membingungkan jadi tetap fata aja gitu, jadi dimandi karena dia asma maksurah atau dari juga al-manqusah. Lanjut, bihasbil adad, dilihat dari jumlah-jumlahnya, maf'ulun bih itu bisa terbagi menjadi 1, 2, 3, itu beda-beda lagi. Ada perbedaan mereka semua ini. Maf'ulun wahid, akalat tiflu at-tufahata, anak kecil itu memakan tufahah, apel itu kan. Anak kecil memakan apel, itu kan apel di sini kan dalam bentuknya satu, maka i'rab nasabnya gitu fathah. Dan jelas itu sami'atul khabara, saya mendengar kabar minhu darinya. Satu, al khabaro di sini maf'ulun bih dan dia mansub dengan fathah tetap ya. Nah, kalau maf'ulan, kalau pelakunya ada dua, itu jadi beda lagi ya. Zalantu zaidan amilan, jadi kata tanwin. Lalu alata mafa'il, a'maltu aliyan zaidan mujtahidan, akhbartu khalidan baqaran ghaiban, araituhul amr wadihan ilal akhir. Ba'daha alamat nasab al-maf'ul bih fathah. Jadi ini alamat-alamat nasab dari maf'ulun bih, ini alamat-alamat nasab ini dipakai buat i'rab ya, biar agak pusing ya. Al-fathah dalam salah satunya ada nasabnya itu, tanda-tanda nasabnya itu ada fathah, ya, kasroh, alif, sama yang tidak tergantikan gitu, yang mabni tadi ya, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk fathah sendiri gitu, nasab dengan fathah, maf'ulun bih itu nasab dengan fathah itu jika mufrad, mansub, munsorif, oma yaqbalu at-tanwin, atau apa-apa yang menerima tanwin itu jadi fathah nasab. Alamah i'rabnya ada juga yang ya, alamah i'rabnya ya gitu. Terjadi kalau ada musanna atau jamak mudzakkar salim gitu. Kalau ada jamak mudzakkar salim sama musanna itu nanti isimnya dinasabkan dengan ya. Ada juga dengan kasroh kalau jamak muannats salim. Ada dengan alif kalau dia masuknya asma khamsah. Dan yang terakhir yang mabni ya, yang nggak bisa diubah, tidak dirubah itu setelahnya karena dhamir
isim isyarah mabdiyah, dan asma mausulah. Hadhil alama ya yang asasiyah linasbil maf'ul bih fathah wal ya wa kasrah tughyir alamat zahirah. Amal alif fahiya khasatan bil asma al khamsah inda syurutiha wa fil dhamair wal mabniyat takunul alamah muqaddarah la tadharu 'ala al-lafadh bimani. Jadi intinya seperti yang dijelaskan tadi ya. Kalau alamat-alamat ini itu asas-asas untuk menasobkan maf'ulun bih, fathah, ya, kasroh, tabarang alamat zahirah, termasuk alamat-alamat zahirah. Amal alif fahiya khosoh bil asma al khamsah. Alif itu yang tadi kan yang dijelaskan, alif itu dalam i'rab maf'ulun bih itu dia khusus untuk asma khamsah inda syurutiha dengan syarat-syarat. Wa fi dhamair wal mabniyat takunul alamah muqaddarah tadharu 'ala al-lafadh limani'. Dan dalam dhamir dan mansub dan mabniyat alamahnya itu muqaddarah, tersembunyi. Muqaddarah itu tersembunyi ya, bukan tidak berubah ya, tersembunyi. Baik, kadang ini adadul mafa'il bih, adaduha anwa'ul fi'al, yaitu fi'al muta'addi al-adi, af'al al-qulub wal yaqin wa tahwil, af'al khosah mahdudah, wa amtilah alal af'al daraba, akala, qara'a, sami'a. Wa fi af'al maqlub alima, dhanna, alima, hasiba, wajada, wa ja'ala. Wa fi af'al khosah mahdudah ya a'lama, akhbara, anba'a, wa ara, bima'na a'lama. Jadi kan di sini kan ada jenis-jenis fi'il ya, ada jenis-jenis fi'il atau yaitu fi'il muta'addi, fi'il tentang qulub, yakin, wa tahwil. Ada juga fi'il yang bertumpu kepada keyakinan sama tahwil gitu. Ada juga fi'il yang khusus. Contohnya tadi doroba, akala, qara'a, sami'a, dhanna, alima, hasiba, wajada, wa ja'ala itu kan afal-afal yang berkaitan dengan qulub, dengan hati, dengan keyakinan. Kalau doroba, akala, qara'a, sami'a itu fi'il ta'addi. Kalau a'lama, akhbara, anba'a, sama ara itu fi'il khusus yang mahmudah. Fi'il yang terpuji gitu. Nah ini contoh-contohnya untuk yang tadi. Daraba Zaidun amron, dhanantu Zaidan amilan, a'lamtu Zaidan amron mujtahidan. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap maf'ul bih, tapi ini ada di pembahasannya. Baik, wal khulasah fi hadzal fursah al-maf'ul bihi wa ismun mansubun yaqa'u 'alaihi fi'l fa'il mubasyarah yakunu mansuban bil fathah aw ya aw al kasrah aw al alif wa qad yakunu zahiran aw dhamiran wa huwa ya'ti ba'da al fi'l al muta'addi waqa'a wa qad yata'addad fil jumlah. Jadi ringkasan dari materi kita kali ini itu adalah maf'ul bih itu adalah isim mansub yang terletak kepadanya
fi'il fa'il secara langsung, atau dia jadi sasaran langsung, dia jadi objek, dia jadi yang diperlakukan, atau jadi korban gitu. Istilahnya kalau maf'ulun bih itu singkatnya. Maf'ulun bih itu bisa mansub dengan fathah atau ya atau kasroh atau alif, dan juga bisa dhohiron secara jelas atau dhomiron secara dhomir gitu, tanda-tandanya gitu kan, tanda nasabnya gitu, ada yang jelas, ada yang sama dhomir gitu kelihatannya gitu. Wa huwa ya'ti ba'dal fi'il muta'addi, dan terletak setelah fi'il muta'addi, qad yata'addad fil jumlah, dan juga dalam jumlah-jumlah dalam 1, 2, 3 itu berbeda-beda ya maf'ulun bih. Baik, sebelum lanjut kita akan membahas dahulu tentang contoh-contoh maf'ul bih. Ada dari Al-Quran, dari kitab Nahu, dari kitab Asyasa, dan contoh dari saya sendiri. Adapun contoh dari Al-Quran adalah Al-Fatihah ayat 5, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Jenis maf'ulun bih di sini adalah maf'ulun bih yang sharih dan munfasil, yang jelas dan bersambung. Penjelasannya adalah kata iyyaka itu adalah dhamir munfasil yang menunjukkan objek langsung dari fi'il na'budu, kami sembah, dan nasta'in, kami minta tolong, mansub dengan fathah. Jadi ini bukan yang mansub dengan ya, bukan yang mansub dengan selainnya gitu kan, seperti yang dibahas sebelumnya, melainkan di sini nasab dengan fathah. Ini menegaskan penyerahan total kepada Allah dalam surah pembuka Al-Quran. Ada contoh lainnya, itu amana rasulu bima unzila ilaihi. Yang jenis maf'ul bihnya adalah ghairu sharih. Bima unzila itu ditafsirkan sebagai masdar mu'awwal gitu. Mansub posisinya setelah fi'il amana, menunjukkan apa yang diyakini Rasul, yaitu yang diturunkan kepadanya, bima unzila ilaihi, itu yang diyakini oleh Rasul. Dalam konteks Islam itu sepertinya Al-Quran ya. Yang kedua, dalam kitab Nahu, Doroba Zaidun Amron, jenisnya adalah sharih, zahir, dan mu'rab. Dia bisa di-i'rabkan, dia sharih, jelas, dan zahir. Artinya maksudnya jelas, sharih, zahir, jelas ini karena amran adalah ism mu'rab mansub dengan fathah, menjadi objek langsung dari fi'il doroba. Jadi dia tuh gak, sorenya tuh gak sebagai ini ya, gak sebagai dhamir gitu, melainkan langsung gitu disebutkan secara terpisah maf'ulun bihnya. Dan fi'ilnya juga, ini fa'ilnya ini dijelaskan juga ada gitu, yaitu Zaid. Lanjut ke kitab Siyasah, itu ada amrul hakimu biqada'il huquq. Itu jenis maf'ulun bih di sini adalah ghairu sharih, dan jar majrurnya. Penjelasannya itu di kata biqada'il huquq, itu awalnya majrur dengan ba, tapi posisinya mansub setelah amara. Jika jar dihilangkan, qada'ul huquq mencerminkan kewajiban hakim dalam syarat. Contoh lainnya adalah hakamal qadhi bil adli bainan nas. Jenis maf'ul bihnya sharih, zahir, mu'rab. Penjelasannya adalah bil adl adalah isim mansub yang menjadi objek fi'il hakama, memutuskan, dan fa'il al-qadhi, menunjukkan prinsip keadilan dalam politik syariat. Ada juga penjelasan dari saya ya, mengambil dari makalah kelompok saya sendiri, yaitu bada'tu syara' al-kitab bi qira'atiha, yang mana jenisnya adalah ghairu sharih. Bi qira'ati adalah naib fi'il yang mengganti syara' al-kitab sebagai objek fi'il bada'tu.
menunjukkan penggantian tindakan. Jadi ini juga sekalian contoh lain dari maf'ulun bih. Contohnya adalah fatastamiddu minasyar'i hukman adilan. I'rabnya untuk fa adalah harfu ta'lil la mahalla lahu fil i'rab, dia itu mabni. Tastamiddu dia adalah fi'il mudhari marfu'nya dengan dhammah wa alamatu raf'ihi dhammah. Min wa harful jar la mahalla lahu fil i'rab aw nusama bi mabni. Asy-syar'i majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Hukman, nah ini dia maf'ulun bihnya. Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathah tanwin. Adilan wa na'at al-maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik. Syukran, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.